Assalamualaikum. Thank you. Sehat-sehat. Oh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat, ini apa kakak saya, senior saya ya, Bu Haja Yaya, dan reng-rengannya di sini, tuan rumah, ibu baik, serta ibu-ibu yang luar biasa. Begitu masuk ke sini auranya dahsyat ya, karena di sini tempatnya majelis ilmu yang para malaikat berkumpul ikut menyaksikan di sini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan insya Allah Allah berikan rahmat dan berkah kepada kita semua. Amin. Ibu-ibu dan bapak yang bapak satu tadi, ibu-ibu yang saya banggakan, ini momen yang luar biasa. Saya dapat kesempatan di sini. Terima kasih Bu Haji sudah mengundang saya untuk hadir di sini. Senang sekali bisa hadir di sini. Awalnya deg-degan karena ini Google Map ini benar atau tidak gitu ya. Coba mampir sekali 857
sampai di tujuan. Pas banget gitu. Agak lebih karena mencari parkir gitu ya. Bukan ke parkir itu. Nah ibu dan bapak-bapak, bapak-bapak lagi biasa aja. Ampun. Saya tadi disampaikan, saya A.F. Saifullah, Direktur Majelis Dakwah dan Pemberdayaan Umat Darul Hikam. Saya juga dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN atau UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan saya alumni UIN S1-nya Fakultas Tarbiyah, S2 S3-nya di Unpad bidang Sosiologi Antropologi Agama. Jadi menurut saya cukup lengkap lah, ada agamanya, ada umumnya gitu ya. Dan dipercaya oleh Ketua Yayasan Pak Sodik yang juga kakak dari Bu Haji gitu ya, untuk menjadi direktur dakwahnya di Darul Hikam. Itu mungkin perkenalan singkatnya. Kalau organisasinya cukup banyak lah, tapi dari ibu bapak yang paling relevan saya sebagai Darul Hikam dan saya sebagai dosen di UIN Bandung. Diberikan amanah untuk menyampaikan materi yang sangat menarik, Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi. Aduh luar biasa ini temanya, sangat bagus dan relevan dengan perkembangan zaman sekarang. Tapi bagaimana sesungguhnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu dalam pandangan Islam? Cek Islam kumaha ta ilmu teh. Karena itulah maka di awal saya akan menyampaikan tentang ilmu dalam pandangan Islam. Nah ini ya, saya klik dulu. Nah ini, Ibu dan Bapak, di sini ada Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis famsahu yamsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Di sini semua beriman. Yang tidak beriman tidak hei. Nah, karena tidak ada di sini. Ya. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafassahu, berilah kelapangan fil majalis, di majelis-majelis seperti ini. Berilah kelapangan. Famsahu yafsahillahu, maka niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Wa idza, dan apabila qila diceritakan, dikatakan ya, ansuju fangsuju yarfa'illahu ladina, apabila dikatakan berdirilah kamu maka berdirilah. Kemudian di sana yarfa'illahu ladina amanu, yarfa'i, Allah akan mengangkat alladzina, orang-orang yang apa bu? Amanu, beriman, minkum, di antara kalian, beriman di antara kalian, walladzina, dan orang-orang utul ilma, yang memiliki ilmu. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu apa? Darajat, diangkat derajatnya. Jadi orang yang beriman kemudian berilmu akan diangkat derajatnya. Beriman hunkul ibu dan bapak tidak akan diangkat derajatnya. Beriman hunkul ke Allah. Tapi kalau dengan berilmu, ya beriman dan berilmu, Allah akan mengangkat derajat. Karena itulah ibu dan bapak harus banyak belajar seperti kumpul seperti ini, sehingga dapat ilmu. Ibu datang ke sini sudah beriman, kemudian dapat ilmunya, Allah akan mengangkat derajat. Nanti ibu dan bapak ke anak, ke cucu, ayo sekolah. Insya Allah orang yang sekolahnya benar, jujur, akan diangkat oleh Allah derajatnya. Amin.
baru sekolah SD menjadi kebanggaan orang tua. Anak siapa itu pinter, kan diangkat derajatnya. Keluar SMP, pinter, ranking ke-1, ranking ke-5, masuk ke SMA negeri favorit, diangkat derajatnya oleh Allah. Kuliahnya di mana? Di UIN, di ITB, di Unpad, ke luar negeri, diangkat lagi derajatnya oleh Allah. Lulus dan dia ditempatkan kerja dengan yang baik, maka Allah akan mengangkatkan derajat. Bukan hanya anak itu yang diangkat derajat, tapi ibu dan bapak yang menyekolahkan anak itu diangkat derajatnya. Amin. Jadi ibu dan bapak, iman saja tidak cukup, tapi ditambah dengan ilmu, Allah akan mengangkat derajatnya. Bu Haji sekolah, diangkat oleh Allah derajatnya. Di sini ibu dan bapak, ibu-ibu diangkat derajatnya ketika ibu-ibu sekolah, ibu-ibu ke majelis taklim di sini. Orang lain, hebat sih ibunya ikut majelis taklim, Allah akan mengangkat derajat ibu dan bapak. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah meneliti atas apa yang kamu kerjakan. Jadi inti dari ayat ini adalah yarfa'illahu ladzina amanu minkum. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi kalau yang diangkat derajat itu tidak cukup iman, tapi lengkapi dengan ilmu. Ilmu saja pun tidak cukup. Banyak orang yang berilmu tinggi, gelarnya hebat, tapi imannya kuat, lolos ke penjara. Diangkat derajatnya tidak? Tidak. Ke penjara. Pinter matematika, otak atik di komputer, ditambah 00 dipakai korupsi. Diangkat derajat tidak? Tidak. Kenapa? Kurang iman. Banyak orang pintar, tapi yang beriman sedikit. Nah, yang diharapkan adalah beriman, berilmu. Beriman saja, tidak berilmu, nanti akan dibohongi oleh orang lain. Umat Islam kenapa sekarang tertinggal? Dikuasai orang lain, partainya dikuasai orang lain, ekonominya orang lain, politik partai orang lain, ekonomi orang lain, budaya orang lain. Apa sosial, pendidikan yang hebat-hebat ibu dan bapak, pendidikan di Indonesia, mau lihat SMA yang terbaik dikuasai oleh siapa? Palang, Bu, yayasan yang Palang. Mohon maaf, yang Mas Rani. Mas Rani Palang. Nah, tempat Mas Ali, atau Sali. Itu yang menguasai pendidikan kita. Silakan searching di Google, SMA terbaik di Indonesia, itu yang pendidikannya yayasannya Palang Sari. Bukan umat Islam ada, tapi sedikit. Terbalik dengan jumlah orang Indonesia yang 84% umat Islam. Terbalik, pendidikannya sedikit. Tapi yang sedikit tadi, yang hanya sekitar 20%, tapi yang pegang pendidiknya hebat-hebat. Sehingga alumninya menguasai ekonomi, menguasai politik, menguasai pendidikan dan lain-lain. Ibu dan bapak, lihat yang ke desa-desa sekarang, toko-tokonya Alfamart, Indomart, ke desa-desa sampai ibu dari mulai Jakarta turun sampai ke desa-desa. Luar biasa. Warung Sigma, warung Gua, warung Sekate, warung Icu berang habis eleh karena balanjana nama Kak Indomart apa? Jadi warung-warung Gua Cibibi itu tutup. Kenapa? Ekonomi dikuasai. Politik kurang hese. Susah memunculkan figur-figur Islam. Kenapa? Umat Islamnya lemah. Itu saja. Pendidikannya lemah. Nah ini, jadi kita tidak cukup beriman. Jadi ibu pulang dari sini, kemudian juga belajar. Ya, tidak cukup sholat, tidak cukup tahajud, tapi juga terus menggali ilmu. Di antaranya hadir seperti ini, ya, insya Allah.
Jadi begitu, orang yang berilmu saja juga tidak cukup. Orang yang berilmu tanpa iman, ilmu dipakai untuk membohongi orang lain. Pinterna pinter kabalingan. Mau tadi beriman karena bodoh, jadi bodoh nanti kata teloyo. Nah, orang tidak boleh iman tapi juga pintar. Itu berhebat. Inti dari ayat ini. Jadi Islam sangat memperhatikan ilmu, sehingga menunjukkan dalam Al-Quran orang yang beriman ditambah berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sekarang ibu dan bapak, jangan sampai anak-anak kita dilarang sekolah. Paksakan sekolah, sekolah. Apalagi sekarang sekolah terutama di negeri biayanya lebih murah. Sekolah. Ibu punya anak perempuan keluar SD jangan langsung masalah kawinkan, ulah bu, sekolah. Karena ilmu mah berat di bawah. Ibu mewariskan ilmu nyakolahkan anak itu yang terbaik. Tiba-tiba anak oleh Allah diangkat derajatnya. Diangkat derajat itu kerja yang baik, anaknya jadi soleha. Tapi coba kalau ibu mewariskan harta 1 hektar nih ke anak 5 orang, 2 tahun habis itu tanah, dijual, dipakai beli motor, tabrakan, motornya rusak, sawah nalungin. Nah, jadi tapi kalau sekolahkan, ke sekolah ibu dah, sok kau akan jual sekolah budak ya, mau dijual pun dicicil, tong dijual, belikan mobil, belikan motor. Nah, tapi sekolah kebiayaan bayar. Kita lanjut ibu dan bapak. Ini ayat kedua. Ayat kedua menarik ini. Suratnya surat Al-Alaq. Surat apa? Al-Alaq alias surat Iqra. Iqra, siapa yang tahu Iqra? Surat Iqra. Al-Alaq ya. Iqra ini. Nah, ini surat yang pertama diturunkan Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Ini Pak Haji sudah tahu Gua Hiro. Ada yang sudah naik ke Gua Hiro di sini? Kalau di Kiblatur, Bapak dengan Abang Nanda dimotivasi, ayo naik ke Gua Hiro, naik. Umpami enggak normal 45 menit dugi. Berenang sejam. Orang lila sejam setengah, lila bisa 2 jam. Tapi kalau di Jabal Nur itu luar biasa. Nah, ibu dan bapak, surat Al-Alaq ini oleh Allah diberikan, diwahyukan kepada Muhammad malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Rasulullah sering berada di Gua Hiro untuk apa? Merenungkan apa yang direnungkan? Kelakuan orang Arab di Mekah, jahiliyah. Jahiliyah kenaon? Bodoh teh naon? Bukan bodoh otaknya, karena dia ada yang bisa baca kualitas, tapi bodoh itu karena kelakuannya. Masa punya anak perempuan malu kemudian duluan kerepes? Di zaman itu malu punya anak perempuan. Bahkan Umar bin Khattab sebelum masuk Islam punya anak perempuan dibawa ke gurun. Nah, orang main pasir juga, dia kadang main pasir. Digalilah si pasir itu. Sudah digali jero, jika kuburan, anak itu ayo loncat sini, loncat. Anaknya loncat, bapaknya naik di kubur. Di ruang kerepes. Itu Umar bin Khattab, khalifah sahabat Rasulullah, tapi sebelum masuk. Sehingga Umar bin Khattab suka tertawa sendiri, kemudian nangis sendiri. Kata sahabat, Umar, kenapa kamu tadi ketawa terus nangis? Ya, saya ketawa karena kalau saya waktu sebelum masuk Islam, kalau mau tawaf, saya bawa makanan, simpan di Ka'bah itu makanan itu, roti itu. Kemudian saya kelilingi, setelah dikelilingi, rotinya dimakan. Saya sudah tertawa. Tapi tiba-tiba saya ingat kepada anak saya yang di ruang kerepes, saya nangis. Itu jahiliyah. Saking jahiliyahnya, tawaf pun ibu dan bapak, tawaf itu perempuan-perempuan telanjang bugil, tawaf zaman dulu. Itu bapak, perempuan tidak dihargai.
Ya, perempuan hanya dieksploitasi. Hamba sahaya, budak-budak dikerjakan, jual beli budak. Ya, nah ini jahiliyah namanya. Kemudian apalagi menyembah patung, menyembah berhala, itu jahiliyah, bodoh. Nah, ya Bapak, turunlah surat ini yang pertama ketika Rasulullah sedang merenungkan kejahiliahan. Maka Rasulullah kemudian diam di Gua Hiro. Gua Hiro itu tinggi di puncak Jabal Nur, nama guanya Gua Jabal Nur, nama gunungnya Jabal Nur, di atasnya ada Gua Hiro. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Kerawat, ditangkap, ungap Rasulullah itu, ungap. Kemudian malaikat Jibril, Iqra, terus nyuruh baca, Iqra, baca. Mama Nabi Kori, naon dibaca, Iqra, baca. Itu bisa macam-macam naon, Iqra, baca sampai 3 kali. Baru malaikat Jibril menyebutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama sambil mukapan, sambil mendekat Rasulullah, Rasulullah. Setelah itu dilepas. Kemudian bingung Rasulullah, itu naon salah nakut teh. Kemudian Rasulullah pulang, datang ke rumah, ngahot-hot. Rasulullah demam, minta disimutan ke Siti Khadijah. Setelah itu Rasulullah bercerita kepada Khadijah. Khadijah kemudian konsul ke saudaranya yang pendeta. Ternyata katanya itu Rasulullah baru saja dilantik sebagai Nabi dan Rasul dengan surat pertama ini 5 ayat. Jadi Iqra itu tidak semuanya 5 ayat dulu. Nah ini Iqra, baca. Iqra, baca bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana, menciptakan manusia min 'alaq, dari apa? Dari segumpal darah. Disuruh maca naon dengan nama Allah yang telah menciptakan manusia. Menciptakan di mana? Segumpal darah. Tahu segumpal darah. Kemudian apalagi Iqra wa rabbukal akram, baca dengan menyebut Tuhanmu yang maha mulia, yang alladzi yang 'allama bil qalam, mengajarkan dengan pena, dengan kolam, ya. Kemudian alama bisa nama alam yang mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahui. Nah, itu luar biasa. 5 ayat pertama nyuruh Iqra, baca. Artinya apa? Baca itu pintu masuk untuk ilmu. Jadi Islam surat pertama didugikeun ka Rasulullah tentang ilmu. Karena itulah maka Islam itu hebat. Yang diceritakan bukan yang lain, bukan tentang makanan, bukan tentang yang lain, tapi tentang ilmu. Saya mencari di agama lain, bahkan searching, bahkan memakai komputer di sini, pakai laptop, pakai aplikasi namanya ChatGPT. Apakah yang disampaikan dalam kitab-kitab selain Quran tentang ilmu? Bukan. Di Injil Bapak Nasrani yang disampaikan pertama kali di kitab Injil, di Alkitab, yang Alkitab itu kitab sucinya Nasrani, itu bukan ilmu tapi tentang kejadian-kejadian. Di Hindu tentang apa? Tentang Agni itu, tentang api, tentang sunuh, diceritakan teh sejauh-jauh. Jadi bukan tentang ilmu, tapi Islam hebat. Yang diceritakan, yang disampaikan tentang Iqra, baca, menyuruh membaca. Itu artinya ilmu. Itu yang berapa ya? Jadi hebat. Islam itu untuk ilmu pengetahuan. Nah, kemudian berikutnya, ini juga Rasulullah menyampaikan, ini hadis sahih, ya. Kalau boleh ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi apa ya Bapak? Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim.
Ibu dan bapak datang ke sini dalam rangka melaksanakan kewajiban. Wajib itu dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak mendapatkan dosa. Kalau ibu ngaji dosa, Bu. Kalau ibu ngaji dosa. Jadi ibu ke sini, ibu sudah mendapatkan pahala. Kalau tidak ke sini atau tidak kemana saja untuk menuntut ilmu, ibu dosa. Cicing wae ibu di bumi, dosa. Ibu ke masjid, ikut pengajian, ikut majelis taklim ke sini, dosa. Jadi ibu ke sini, itu dah pahalanya luar biasa dalam rangka melaksanakan kewajiban. Dalam rangka apa tuh? Melaksanakan kewajiban. Karena sahur Rasulullah, menuntut ilmu itu wajib. Namun tidak dosa. Jadi kalau ibu-ibu nyakolakeun kurang kali, ibu itu adalah kewajiban ibu nyakolakeun kurang kali teh, Bu. Bu, eta kewajiban ibu nyakolakeun kurang kali teh. Nyakolakeun kurang kali eta wajib kewajiban ibu. Ibu diajar kewajiban. Itu dalam Islam. Kumaha? Salaman pinuh, Bu. Tapi coba ku pakai angka 0. 1 triliun mana tinggal namaan seperti Bu? 1 triliun? Sabaraha? Cik, 1 juta sabaraha 0 na? 1 miliar? 1 triliun? Nah, tinggal namaan 0. Tapi baheula, Bu. Nah, ini yang menciptakan 0 teh, Bu. Ya, yang mengembangkan angka 0 itu al-Khawarizmi. Ilmunya aljabar, ilmu matematika. Di dunia tidak akan ada laptop, tidak akan ada komputer kalau tidak ada angka 0 yang dikembangkan oleh al-Khawarizmi. Jadi luar biasa umat Islam itu memberikan kontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diakui oleh dunia. Yang menemukan mengembangkan itu umat Islam, namanya al-Khawarizmi. Kalau tidak ada al-Khawarizmi, mungkin tidak akan ada komputer. Tidak ada al-Khawarizmi, matematika tidak akan berkembang seperti sekarang. Ilmu muat ayat, ilmu muat ayat, KATM, tidak akan ada HP karena ini tidak bisa terlepas dari ilmu matematika. Pade? Sementara saudara-saudara kita yang di Sumatera dan di Jawa Barat juga sama sedang mendapat ujian. Jadi sejenak saya ingin mengajak ibu-ibu juga untuk berdoa untuk saudara-saudara kita, ya. Semoga mereka diberi kekuatan, ketabahan sehingga bisa selesai dari ujiannya. Mari kita tundukkan dulu muka kita sebentar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa azimi sultanik. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghawfi, ya Syafi, tolonglah saudara-saudara kami ya Rabb yang sudah mendapat ujian darimu. Berikanlah mereka kekuatan, kesabaran, serta semoga bisa segera selesai. Ya Allah, tolong selamatkan mereka, orang-orang yang tidak berdosa. Dan tolong ya Allah, tegurlah mereka yang telah berbuat dosa, yang berat jahat kepada saudara-saudara kami. Hukumlah olehmu ya Allah, karena Engkaulah yang maha tahu siapa yang bersalah di belakang itu semua. Ya Allah, sayangi saudara-saudara kami. Semoga mereka segera aman ya Allah. Selamatkan mereka. Mereka yang wafat, semoga mereka husnul khotimah. Kemudian sesudahnya, semoga mereka segera bisa menata hidupnya kembali. Engkaulah maha segalanya. Serahkan padamu ya Allah. Selamatkan mereka. Ya Allah, Engkaulah kabul tempat sekalian kita kami. Semoga Engkau kabulkan doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah orang bakal melihat kene yang lebih banyak lebih komplit lagi dari beliau, dari Ustaz Aib Saifuddin Saifullah. Anu jelas, anu meh didugikeun salah sabiosna serat
Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ila ibili kaifa khuliqat? Apakah pernah kamu perhatikan bagaimana unta diciptakan? Ibu-ibu, ternyata dalam unta itu luar biasa ya. Apa sih keistimewaan unta? Unta itu kakinya anti selip, Bu. Bapak mirip pada istilah tela. Tuh, saya potong. Yes, Pak. Nah, lewat chip dimasukkan. Bu, para ahli masuk. Lamun tanya iya kudu kieu, tanya iya kudu kieu. Lamun mangian kieu kudu kieu. Lamun aya datang nu nayong ieu kudu kieu. Jadi cara musilah jago karate insyaallah. Ya, bahkan robot bisa pakai latihan badminton. Banyak robot ngelehkeun badminton menjelma. Karena robotnya dikumpulkan. Jadi Taufik Hidayat, Alan Budi Kusuma, Rudi Hartono dihijikeun set dijagoan atuh. Pakai latihan, manusia percaya lagi. Dia udah sampai robotnya. Ya, hebat ini. Teknologi lingkungan, nah ini bu, teknologi lingkungan. Banyak sekarang nih teknologi lingkungan. Banyak sekarang alat-alat untuk menebang pohon, pakai segala macam. Hasilnya apa? Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, habis ngeri bu. Yang dulu dia bangga dengan kekayaannya, rumahnya 3 lantai, mobilnya 7, motornya 11, habis pun tidak bisa apa-apa. Nyimpan uang di rumahnya, pakai kunci segala macam, hilang. Bahkan di Indonesia ada orang yang kebukan uang, menemukan kupon uang, tinggal lumpur-lumpur, ya uang siapa tidak tahu, hilang. Dulu punya anaknya lucu untuk meneruskan masa depannya, hilang sekarang. Anak bergantung kepada ibunya, masih disusui, ibunya tidak ada, nggak tahu kemana, belum ditemukan. Kenapa? Itu gara-gara orang yang jago teknologi mengeruk hutan-hutan di Sumatera. Begitu ada air besar, gunung Nangka gerus, letak Nangka bawah, jadilah banjir bandang. Waalaikumsalam. Nama saya Nino Megawati dari Majelis Taklim Husnul Khotimah PTN CRM. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Yang pertama, bagaimana batasan penggunaan teknologi menurut sesuai dengan syariat Islam, dan bagaimana cara mengintegrasikan antara iman, impact, dan akhlak untuk kemaslahatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batasan dalam penggunaan teknologi. Jadi batasannya apa? Teknologi itu kita gunakan jangan sampai melanggar aturan Allah. Itu. Jadi jangan sampai tidak sesuai dengan aturan Allah. Gunakan sehebat-hebatnya, seluas-luasnya, sepuas-puasnya. Tapi ingat, jangan sampai melanggar ketentuan Allah. Jangan sampai menjauhkan diri dari Allah. Contoh, ibu, TikTok kan bukan YouTube, TikTok segala macam. Udah jam 1, ayo luarkan aku. Itu haram. Tidak boleh. Ibu, wengi, gara setel bukan juga jam 11 wengi. Kadang-kadang jam 12 wengi. Buru-buru tahajud, subuhnya 12 karena bubuk wengi teuing. Itu haram. Termasuk ibu ngasih ke anak kita teknologi harus diukur. Anak ini butuh nggak dengan itu? Jangan sampai kita ngasih HP yang harganya 25 juta untuk anak SD kelas 4 SD. Nih, karenanya angka budak dan gengsi karena kita pakai 25 juta kan ya, yang iPhone Pro Max ya, canggih, wah kan keren ibu na oke, anak muda tuh, anak saya, anak orang lain mah 2 juta, 1,5 juta, 25 juta, coba keren. Padahal kebutuhan atau berapa? Anggaran kurang dibuka kenal, paling untuk PA, paling untuk
nonton fasilitas hebat oke karena tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Bahkan di luar negeri yang bukan Islam Bu ya, itu ada larangan peraturan tidak boleh anak SD megang HP, anak SD punya HP. Luar negeri ya Bu, saya beberapa pernah ke luar negeri, tidak satu ningali udah marawah HP. Di urang mah marawah HP teh, asal ningali atau budak, lamun istirahat, oh marawah HP, asal ningali Bu. Di luar negeri mah duka. Nah itu urang, pada luar negeri kekayaan, kesejahteraan lebih hebat daripada kita. Tapi mereka anak-anak beda. Pak, punten anu sok kaos itu tadi tapi teu diamalkeun eta kumaha hukumna? Ya mah introspeksi. Nuhun. Ya, betul, bagus pertanyaannya. Setiap pengajian diamalkan, insya Allah pertama keluarga akan berkah. Amin. Yang kedua, amal ibu akan utuh, bahkan nambah, bahkan ibu nanti di akhirat wabah. Bu, ada Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, nanti di akhirat akan ada orang yang bangkrut. Maksudnya Rasulullah naon eta? Apa itu? Maksudnya Rasulullah? Ya, yang bangkrut itu adalah orang yang amalnya banyak ketika di dunia, begitu di akhirat habis. Kenapa habis? Apa lu habis kenapa? Nah, gibah. Gibah yang terbangun sehingga orang yang digibahin oleh kita juga mungkin kurang, nanti goreng kurang, justru jadi amalnya banyak. Soal tadi itu tidak ayat transfer amal. Hebat. Aturan Allah ada transfer amal. Kurang, menang haji, menang umroh, menang tahajud sampai ngomongin batu siang nanti. Pulang umroh ngomongin batu, ngomongin batu, habis paham tidak bukan ngomongin kurang. Tiba-tiba nanti di akhirat nanti goreng kurang. Leading bagus, caan, kesan. Kenalkan, nama saya Tuti dari pengajian Jannatul Firdaus Palahan. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah usaha atau kiat apakah yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk menghindari anak dari kemajuan zaman, terutama gadget atau HP, Pak. Ya. Karena kita sebagai orang tua juga tidak bisa melarang anak untuk tidak pegang HP 100% gitu, Pak. Ya. Untuk anak tetap menjadi anak tetap soleh-soleha. Begitu Ya. aja, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haram HP hanya hari Minggu, kalau itu pun jadwal nelpon atau ketika dia pulang, itu paling efektif. Saya termasuk orang yang itu. Kenapa? Karena saya dengan istri sibuk, pulang sore kadang-kadang malam, anak tidak terkendali. Udah pesantrenkan. Ada cara yang kedua, dan itu juga kepada siapapun anak kita, itu dengan cara anak itu dibawa ngobrol dari hati ke hati dengan alasan yang bisa diterima oleh akal. Contoh, lamun kurang karena HP wae, tak bakal seueur watos anu kabuang sehingga kurang tenapakeun jadi bodoh. Bodoh kese lulus, engke susah lulus, susah kerja. Dan jadi naon atuh lamun teu lulus sekolah, apalagi tidak mah susah. Bawa dengan akal pikiran. Nah, lamun eta kana HP wae, eta soca bakal reksa. Di kacamata teh sanes ganda. Tapi di kacamata gara-gara nonton wae HP, buka wae HP, eta jelek. Hina. Sehingga biaya pun tinggi. Pakai HP itu beda dengan minus biasa. Bisa sampai pakai HP itu bisa sampai di atas 3 juta, 4 juta, 7 juta, bahkan di atas 10 juta. Mahal. Di mana emak ya artosna? Dari mana uangnya? Kan susah. Jadi ibu diajak dialog, kemudian kasih gambar-gambar orang-orang yang matanya rusak,
kemudian merah, bahkan jadi buta, gawe foto gitu. Udah ke Bekasi Yunus bu, udah arahin keneh mah. Wah, jadi sok. Diajak dialog. Tapi mah perlukan HP. Kalau daya HP kan tinggal boleh. Satu hari HP boleh 1 jam. Boleh 1 jam. Mau jam berapa? Setelah itu ambil lagi HP. Bahkan bu, para guru Darul Hikam ke anak-anaknya boleh HP kalau sedang libur, walaupun anaknya tidak di boardingkan, tidak dipesantrenkan. Tiap dinten uih kak kumina, tapi di rumah tidak boleh HP. Boleh HP kalau hari Sabtu dan Ahad, Sabtu dan Minggu. Dibatasi ya bu ya, dibatasi. Ibu jangan takut kepada anak. Kalau anak sudah berani ke ibu dan ibu takut kepada anak, itu bahaya. Masa ibu takut oleh anak? Bahaya. Bagaimana ibu menjelaskan ini yang boleh dan tidak? Kalau ibu takut oleh anak, jangan takut. Ibu harus mengendalikan anak. Kita harus mengendalikan anak. Apa jadinya dunia kalau anak-anak mengendalikan orang tuanya? Bagaimana diatur oleh anak? Jangan takut. Sok boleh diberikan HP, tapi janji 1 hari 1 jam. Sudah 1 jam ambil. Nanti terbiasa juga. Dan nanti bu, kalau sudah begitu prestasi anak melejit. Dan bu, dari HP itu bahaya. Itu mentalnya menjadi tadi strawberry yang keropos. Imut-imut, merah, amis, sigana, tapi kita plus. Begitu putus cinta, bunuh diri. Begitu kecewa ke orang tua, loncat dari lantai 2, dari lantai 8. Banyak sekarang begitu. Bahkan ada anak yang berani membunuh orang tuanya. Ada kan? Jadi, itu bahaya. Tuh ya. Sambil menunggu pertanyaan lain. Dan mungkin Pak, biasanya juga ibunya sendiri. Iya. Nah, ya betul harus jadi Ibu tauladan. Harus jadi tauladan bu. Kabatur weh. Jadi anak kita begitu. Ari ibu sudah gitu kan. Ari bapak. Nah, makanya ibu bapak juga harus disiplin. Bapak sepakat satu keluarga. Kapan kita main HP? Kapan kita nonton TV? Sepakat. Keluarga itu harus dimilih. Dengan anak, dengan insur. Yuk, boleh di sini satu rumah, tapi jadwal nonton TV jam sekian sampai jam sekian. Jadwal main HP sekian. Setelah itu tidak boleh ambil HP-nya. Gitu bu. Kalau ibu berani begitu, bapak berani begitu, hebat. Tapi tidak berani, tunggu kehancuran anak itu. Tunggu dampak tidak baik kepada keluarga. Harus berani bu. Tapi jadi tauladan untuk sebelum orang lain itu harus diri kita sendiri memang berat. Apa bu? Karena pendidikan terbaik, metode pendidikan terbaik adalah metode tauladan. Saya dari jurusan pendidikan agama Islam, sarjana pendidikan Islam, dan tidak ada metode itu dalam pendidikan umum. Jadi menurut pendidikan Islam, metode terbaik adalah metode tauladan. Rasulullah, kenapa banyak para sahabat militan? Kenapa Islam tersebar dengan luas? Bahkan Rasulullah hanya 23 tahun, di Madinah hanya 10 tahun, tapi pengaruhnya luar biasa. Bahkan dalam buku 100 tokoh yang paling berpengaruh, nomor satunya Rasulullah. Kenapa? Kata buku itu karena Rasulullah mengajarkannya dengan contoh, dengan tauladan. Iya, Rasulullah sebelum menyuruh orang lain, teladan dulu, dicontohkan. Para sahabat, luar biasa, memberikan contoh yang terbaik seperti Rasulullah, luar biasa. Jadi contoh dulu, ya, contoh. Betul, wajahnya atau no? Ibu sambil nunggu pertanyaan lain ini tentang teknologi. Ada satu ibu Eli. Bu Elis di mana balik? MT Al-Amin. Alamin. Saudara aja ini Pak. Mana sawah kes? Abdi. Ya. Iya bu. Saya kita perlu Bu Asik. Baru lulus ya. Saya deh. Abdi. Tilu. Saya bisa. Tilu. BN. BN kenapa BN? Majlis Alim Miftahul Falah. Di sekolah Pak. Nah, pas tiluan lah. Biasa langsung hari Pak.
Maka tapi abi ya lanya tangan saya. Nah, kenapa? Nah, Bu, ini menceritakan tentang kejadian alam. Kapungkur, Bu, kata para ahli ditemukan tata surya itu kejadian seperti apa? Kejadiannya itu dari satu benda kemudian meledak. Dulu langit dan bumi bersatu meledak. Meledak dahsyat sekali seperti bola kastik meledak dahsyat meledak. Setelah meledak air jadi hasil, jadi busi, limau, gitu ya. Warnanya merah. Dan merah itu seperti apa? Seperti bunga mawar. Nah, kita akan lihat warna ledakannya. Dan ini sampai sekarang terjadi ledakan-ledakan di atas. Dan ini hasil penelitian NASA. NASA itu pusat penelitian antariksa Amerika. Orang Amerika yang suka menerbangkan Apollo, menggunakan terbang angkasa para astronot ke NASA. Dia dengan teropong Hubble-nya itu menemukan. Nih Bu, di ruang angkasa di luar itu sudah Bu. Nah ini hasil ledakan yang potret seperti ini Bu, seperti bunga mawar. Nanti itu ya. Dan ini jadi Bu sampai sekarang itu bintang-bintang itu ada yang baru. Ada, tapi ada yang sudah mati. Di luhur teh sehingga melahirkan. Ada yang mati, ada yang baru. Nah yang baru meledak seperti dia Bu, yang baru teh. Ledakan seperti disebutkan bunga mawar meledak gitu. Ada yang berfungsi, nah ini seperti bunga mawar ini, merah-merah ini. Nah, itu luar biasa. Nah, Bu, ini di angka 1, di situ bunga mawar. Nah, ternyata Bu, seperti bunga mawar teh, ternyata di Al-Quran 14 abad yang lalu 11 ayat baru ditemukan kadienakeun ke para ahli, sehingga banyak para ahli yang terkejut tuh, mukanya terkejut, para ilmuwan mulai terkejut dari sudut pandang itu bentuknya mulai sangat mirip dengan bunga mawar merah yang disebutkan dalam Al-Quran tentang kejadian alam. Nah ini ada kelopaknya, ada seperti itu. Kalau diperhatikan seperti bunga mawar yang diberitakan oleh Al-Quran. Ini Bu ya, ini luar biasa. Artinya apa? Bahwa Islam itu sesuai dengan keilmuan, ilmiah. Nah, yang menunjukkan adalah bentuk warna merah ini sudah disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Ar-Rahman ayat 37. Disebutkan fa'idza saqqatis sama'u fakanat wardatun kadhihan. Itu ya. Apabila langit terbelah maka menjadi merah seperti bunga mawar yang berminyak. Ada dalam Al-Quran. Baru kadienakeun karena dengan teknologi sekarang ada sebenarnya teropong Hubble. Orang yang menciptakan teropong itu Bu, supaya bisa yang melihat 5.000 cahaya di dalam teropong, di potret, ketak potret yuk, kaget para ilmuwan. Awalnya tidak ngeh, cuma indah banget. Tapi ketika ingat ada orang yang tahu bahwa dalam Al-Quran disebutkan bunga mawar, mereka semakin kaget lagi. Banyak dari sini orang yang masuk Islam. Kenapa? Karena Islam itu ilmiah. Karena Islam itu tidak bertentangan dengan ilmu. Bu, beda. Ibu bapak, kapungkur di Eropa yang berkuasa adalah gereja. Gereja yang berkuasa. Berkuasanya apa? Gereja itu mencoba menguasai tentang keduniaan dan keakhiratan. Sehingga kalau ada paham beda di gereja itu bisa dibunuh, bisa dipenjarakan. Contoh, kata gereja, Paus dan teman-temannya bahwa bumi ini pusat tata surya. Jadi bumi dikelilingi oleh planet-planet lain. Percaya zaman dahulu teh. Percaya zaman dulu. Orang-orang, tapi kemudian para linter, ahli astronomi dan segala macam, salah. Termasuk cek Islam.
Para ilmuwan orang Eropa pun salah. Yang benar itu matahari pusat tata surya. Matahari dikelilingi oleh bulan, oleh bumi, oleh Venus, oleh Mars, Jupiter, semuanya mengelilingi matahari. Bertentangan antara gereja dengan para ilmuwan. Lama kelamaan orang-orang yang menemukan itu makin banyak dan benar. Dulu yang menyatakan bahwa matahari pusat dari tata surya dipenjara Galileo dan lain-lain. Wah, dihantam, diprotes, dipenjara, bahkan ada yang dibunuh. Makin banyak yang menyatakan itu, akhirnya gereja tidak berkutik. Kata orang-orang gereja, oke lah kalau gitu. Kata orang ilmuwan, udah gereja ngurus akhirat kumpul, dunia mau kurang weh cek ilmuwan teh. Nah, dari sanalah mulai terjadi pemisahan antara agama dengan dunia. Jadi di Eropa maupun di Barat, di Amerika, urusan dunia tidak boleh disatukan dengan agama. Contoh, mual ayat di Eropa, kemudian muludan atau kegiatan keagamaan di istana. Mual ayat mereka memakai simbol-simbol agama dalam acara-acara negara, saking sekulernya. Bahkan dalam sekolah-sekolah negeri mereka tidak boleh menggunakan simbol-simbol agama di Tiongkok itu menang. Dulu di Turki sekulernya begitu, sekarang sudah mulai bagus lagi. Dulu tidak boleh. Bahkan Turki masa saking sekulernya ada oke pakai bahasa Turki. Sempat begitu karena tidak mau pakai Arab-Araban agama. Bisa kebayangkan kalau diurangnya ada pakai bahasa Sunda. Allahu Akbar. Itu bukunya kumaha gitu ya. Di Turki sempat terjadi begitu, saking tidak mau agama disatukan dengan negara. Agama disatukan dengan dunia satunya adalah negara. Di kita, bahkan di kita mah harus ada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau tidak bertuhan, tidak boleh di kita. Di Barat mah tidak bertuhan juga boleh. Di Barat, karena di Barat mah bebas-bebas saja. Urusan agama, urusan pribadi, jangan dibawa-bawa ke negara. Di orang ayat KTP agama naon kelihatan. Di Barat mah KTP tidak disebutkan agama, karena negara tidak boleh ngatur agama. Kan urusan agama-agama. Gitu ya. Nah, di Islam tidak ada kejadian-kejadian alam atau apapun yang bertentangan dengan Al-Quran. Tidak ada. Ini contohnya tadi. Ya. Saya akan coba lagi. Tadi ini, sekarang ini. Oh, ini mah sama ya, sama. Ya. Sama coba. Apa? Berarti robotnya itu. Nah, Bu, iya teh sanes dalamnya, Bu. Robot ambil ke bawah aja. Jujur, kalau ada normal pasti resep lagi. Cok, dibeli segininya sampurna socana cureureug. Ya, bukan Bu. Masa Allah ya. Apa Bu? Diajak ngobrol, ditanya, what's your name? Kita yang nama. My name is Lisa. Ngobrol biasa kan ditanya ngobrol nyambung. Dibeli sekitar sepeun. Pokoknya mah lamun teu apal mah. Tuh, ya jadi tadi dia itu diajak ngobrol, Bu Ayu ngajak ngobrol itu ngejawab. Gulat-gulat nganaona jika jadi bisa. Bu, sudah mulai sekarang di luar negeri banyak orang yang nyawa robot berbohong. Jadi Bu, bohong nanti jeung robot. Banyak orang Jepang, wis berisiko bohong jeung robot. Kalau jeung jelema berisiko bohong. Kudu natir. Lamun ke hamil kudu kumaha berisiko. Jeung robot bohong. Cieun gitu kan. Akan begitu. Nah, bisa gitu. Kumaha bahasa dimasukkan. Orang Sunda, dia bisa ngajawab orang Sunda. Misalnya sama, tapi kesana Islam gitu.
mah damang abah, non bisa Bu. Bisa. Ih, ya Bu. Aduh, eta si kemana na ceuleutna Bu. Mata kabangbeungan kada deudeuleueun nya. Ieu Bu. Orang Jepang mah coba robot sanggueun bobogohan di robot. Matakan Bu, orang Jepang mah sekarang sedikit sekali anak-anak yang ada di Jepang. Kenapa? Karena Jepang tidak mau punya anak. Kenapa tidak punya anak? Karena tidak mau nikah. Karena nikah itu berisiko. Nanaonan marapan budak batur seperti itu. Cek istilah gitu. Diatur buka salah lima ribu. Geus. Gitu Bu. Bagaimana untuk menyalurkan biologis syahwat? Ya bisa jajan Bu. Dan sekarang diganti Bu robot bisa. Dan tidak berisiko robotnya. Wah nuntut. Wah ke pengadilan. Yo saya sudah di KDRT mau robot dicabungkan lebih baik. Ayo nuk ke KDRT suamina bere-bere robot lah. Kemudian di robot mau untuk KDRT. Paling alaman robot ini saya nyamuk cabut beli. Ini sabu di setting robot itu begitu. Hebat. Ini ya itu hebatnya. Tapi apa kalau kami di robot? Bingungnya nih. Oke. Ya, tinggal pasang kameranya Ya. langsung bisa. Nah itu mungkin positif. Tapi negatifnya Pak, kita sekeluarga semuanya ada di ruang TV, ruang keluarga, tapi semuanya terasa jauh Pak. Iya. Ya. Mengapa demikian? Karena masing-masing memegang HP. Iya. Padahal sudah ada kesepakatan kalau di rumah kita sama-sama untuk mencurahkan apa keinginan, jika ada keinginan. Tetapi pada kenyataannya susah sekali. Nah yang akan saya tanyakan kiat-kiatnya yang harus disampaikan kepada keluarga, terutama diri sendiri saya sendiri. Ya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asih dari Majelis Taklim Bahrul Ulum, mohon penjelasan dari Pak Ustadz tentang membaca Al-Quran yang bagusnya itu menggunakan buku kitab Al-Quran langsung. Tetapi dengan teknologi zaman sekarang yang canggih, banyak menggunakan HP. Ya. Nah, itu saja Pak Ustadz, mohon penjelasan tentang kaidah dan pahalanya itu tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lunas. Terima kasih atas waktunya Pak Ustadz. Ini kaitannya masih sambung menyambung dengan teknologi sekarang. Tadi yang dibicarakan mengatasi anak dan lain sebagainya, keluarga. Hanya saya yang akan saya tanyakan. Di sini saya di lingkungan Majelis Taklim ya Pak ya. Di lingkungan Majelis Taklim, di antaranya ibu-ibu banyak yang bikin status. Tadi kaitannya kalau Ustaz bilang ria masuknya. Ya. Statusnya itu dalam kegiatan sehari-harinya itu misalnya dia memperlihatkan punya makanan misalnya. Makanan misalnya, ada yang ngasih pisang misalnya, diperlihatkan. Kemudian saya sekarang sedang masak ikan nila misalnya, diperlihatkan. Kemudian saya sekarang mau keluar, mau makan bersama keluarga, makan sate, satenya diperlihatkan. Nah, ya, dan lain-lain banyaknya ibu-ibu. Pasti ibu-ibu lihat status teman kita yang saya tanyakan. Nah ini kaitannya kan di lingkungan Majelis Taklim. Saya selaku ketua Majelis Taklim ya Pak ya. Bagaimana cara menasihatinya? Karena kalau terus-terusan seperti itu, tadi kata Pak Ustadz kan sifatnya liar. Nah, cara menasihatinya supaya tidak tersinggung, tidak menyinggung, bagaimana itu caranya? Nah, mungkin hanya itu saja Pak Ustadz yang saya bisa tanyakan. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekadkan dalam diri kita niatnya apa? Niatnya. Yang tahu ria dan tidak ria diri kita dengan Allah. Tapi orang lain bisa menilai. Iya mah berbau ria. Contohnya gimana?
Kalau ada yang makan ikan, di-share. Kemudian siapa yang mau ikan datang ke rumah saya. Itu itu insya Allah tidak dia. Iya. Kita alhamdulillah punya rezeki. Yang ini teman-teman ayo kalau mau. Tapi kalau dagang kalian makan apa? Masak ikan, masak jengkol, foto set, duh, ngeng enaknya. Udah weh. Nah itu ya. pamer. Rada-rada tipis dengan dia. Nah maksudnya tuh. Coba ujuk-ujuk itu. Dakwah lain atau mah dakwah makanan itu lain. Nah, jadi kembali kamu ya, niatnya dulu luruskan dong, baru caranya seperti apa. Ada hal yang kalau masalah umum boleh, kalau masalah pribadi diungkapkan. Kita sekarang mau makan bersama di restoran, masalah pribadi. Tapi kalau masalah umum, grup Majelis Taklim kita makan-makan di foto tidak grup B yang tidak nawan ya teman belajar. Yang berikutnya bagaimana sekarang cara menasehatinya. Kita diberi caranya dengan cara yang tidak memojokkan, yang tidak merendahkan, yang tidak membuat dia merasa malu. Apa itu? Dijapri. Japri, jangan langsung keluar. Bu, jangan begitu. Kata teh ya, pasti tersinggung siapapun. Walaupun sudah tahu itu dia. Orang yang salah disebut salah, jangan jadi hati. Tapi kalau japri, Assalamualaikum, Bu, mohon maaf. Sepertinya itu tidak pantas untuk dimuat, tidak pantas untuk ditampilkan. Itu ya. Wis kasih tausiah punten pisan. Kalau masih mungkin, aku ibu di delete, untuk abdi, untuk sanes. Wah itu hebat. Orang yang sadar, orang yang berimannya tinggi, ilmunya luas pasti, aduh hatur nuhun, abdi hina, langsung dia. Kalau begitu. Tapi kalau orang yang melawan, nah itu berarti bermasalah. Apalagi orang juga tua majelis taklim. Itu bermasalah. Nah ini, jadi pertama semua kita harus menjaga niat. Niatnya apa? Yang kedua caranya, yang layak ditampilkan dan yang tidak itu harus tahu. Kita insya Allah. Yang ketiga tadi cara menegurnya dengan cara japri atau telepon. Jangan di grup. Kalau di grup nanti pas ya, ayah mau menangkan, ayah mau nyala tuh. Wah, rame akhirnya jadi bertengkar online ya. Nah, pada Pak Ayat yang sudah memberikan ilmu bagi kita semua yang sehari-hari ya Bu ya, masih banyak yang harus kita perbaiki. Mudah-mudahan dengan adanya ilmu kita bisa merubah, terutama untuk anak-anak kita. Dengan ilmu pengetahuan mereka bisa mendapat manfaat, jangan mendapat madorot. Punten Pak setelah duduk, ibu-ibu beribadah terang sasi kamarita yang nyimpen infak. Kenging infak tina kese yang 250 ditambih anu titip kaya Bu Dani 50 700 dipeserkeun karena dua kipas angin pangaosna 850 ditambihan ke pribadi 150. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan dia bermanfaat. Insyaallah Bapak Payun pribadi hoyong gaduh panggung ya. Sekarang anggota ibu-ibu insyaallah orang sekarang dari dengan karena sosial wajah ulang hilap oke doanya Allahumma barik lana fi rajab wa sabana wa barik lana Ramadan ya. Gitu hari ibu-bapak. Maka kita jadi sekarang kalau ada yang minta ibu-bapak gitu. Bahkan sekilas sedang Jumatan, baik ibu dan bapak lupa yang jemaah sedang Jumatan senyum gitu ya. Nah, ibu-ibu yang saya banggakan, saya hormati. Insya Allah di ruangan ini dipenuhi para malaikat. Kenapa? Karena ini majelis ilmu. Dalam hadis disebutkan malaikat selalu hadir
ketika ada majelis ilmu, dan dia akan mengaminkan serta menyampaikan doa-doa kita kepada Allah untuk dikabulkan. Dalam sebuah hadis pun disebutkan, apabila yang berdoa lebih dari 40 maka akan dikabulkan. Untuk itu ibu dan bapak, ibu-ibu, mari kita berdoa dengan khusyuk dengan menundukkan hati kita, seraya menundukkan kepala kita, dan mohon ibu di belakang, saya berdoa tidak akan lebih dari 1 menit setengah untuk ibu-ibu di pangkalan, ibu mau berdoa dulu. ya. Tolong ibu-ibu duduk dulu, Bu. Ibu tolong, Bu. Ibu dulu. Kita di kampung kan namanya. Ya ibu-ibu, mari kita berdoa dulu Bu ya. Salah satu persyaratan doa untuk dikabulkan, kita harus khusyuk, dan tidak mungkin khusyuknya maksimal apabila ada keributan. Sedang ketika berdoa, ingat doa amin ke atas ibu ngobrol wae karena doa ya teh. Karena itulah jangan mengganggu. Boleh ibu sedang berdoa kalaupun anu lain, tapi jangan mengganggu. Nah, boleh tidak mengaminkan, tapi tidak mengganggu. Nah, karena itulah tolong ibu-ibu di sesi terakhir sebelum malaikat meninggalkan kita semua, kita berdoa agar malaikat-malaikat yang hadir di sini mengaminkan dan menyetorkan doa-doa kita untuk dikabulkan kepada Allah. Amin. Baik, kita tundukkan hati kita, seraya menundukkan kepala sambil mengangkat kedua tangan sebagai simbol kepasrahan dan penghambaan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li bi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbana, kami telah mendolim diri kami, ampunilah kami ya Rabbana, karena jika Engkau tidak mengampuni maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut. Ya Rabbana, kami mohon ampun karena telah menghina saudara-saudara kami, telah merendahkan teman-teman kami, telah memfitnah teman-teman kami, telah menjelek-jelekan keluarga dan teman kami. Ya Rabbana, ampunilah kami sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang rugi, orang yang bangkrut di akhirat nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana adkhilna mudkhala syirkin wa akhrijna mukhraja syirkin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ya Rabbana, masukkanlah kami kepada keluarga besar Majelis Ta'lim dengan cara yang baik. Masukkanlah kepada teman-teman yang baik. Masukkanlah kami dengan komunitas yang baik. Dan keluarkan juga nanti pada akhirnya kami berpisah dengan cara yang baik. Masuk kepada pengajian dengan cara yang baik, pulang pun dengan cara yang baik. Rabbana adkhilna mudkhala syirkin wa akhrijna mukhraja syirkin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ij'al fi qalbi nuran syar'i nuran wa fi nuran wa tahki nuran waj'alni nuran. Ya Rabb
Rabbana berikanlah keberkahan kepada kami. Rabbana anjilna munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Tempatkanlah kami di tempat yang penuh berkah. Tempatkanlah kami dengan teman-teman yang penuh berkah. Tempatkanlah kami di majelis taklim yang penuh berkah. Tempatkanlah kami di tetangga yang penuh berkah. Tempatkanlah kami di masjid yang penuh berkah. Tempatkanlah kami di kampung-kampung kami yang penuh berkah. Tempatkanlah kami dan anak-anak kami, keluarga kami di tempat kerja yang penuh berkah. Jadikanlah negara kami yang penuh berkah. Rabbana adhilna mudhasikin wa kharijna mukhlisin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya. Ibu-ibu yang saya banggakan, kami mohon maaf, saya mohon maaf apabila ada yang hilaf, bahasa yang kurang berkenan, kurang nyaman. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu, akan ditutup. Ibu, mohon. Kedapnya, Bu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Dr. Aisyah Saifullah yang telah memberikan ilmunya pada kita semuanya, dan dengan tema Islam dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada hari ini sangat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, ibu-ibu, sebelum kita tutup, masih berkaitan dengan Hari Guru, karena hari ini juga kita materinya merupakan guru. Maka ibu-ibu diambil sekedar, karena Hari Guru jatuh pada tanggal 25 November, Hari Guru Nasional, maka kita bersama-sama, dalam hal ini saya mewakili dari semua ibu-ibu, akan menyampaikan sebuah puisi di bawah bimbingan Ibu Dr. Anda Yayan Samsian. Kami belajar menatap lalu menatap. Engkau menuntun kami agar ayat tidak hanya terbaca, tetapi juga dirasa. Ajaranmu lembut, namun meninggalkan jejak yang tak akan hilang oleh waktu. Semoga setiap lelahmu menjadi pahala yang terus mengalir seperti cahaya yang engkau nyalakan dalam jiwa kami. Ibu Dr. Anda Yaya Samsia, dari bibirmu kami belajar melafal, dari sabarmu kami belajar memahami. Terima kasih telah menjadi cahaya yang membuat langkah kami menemukan jalan yang benar. Wahai guru kami, Ibu Dr. Anda Yaya Samsia, engkau adalah embun yang menenangkan di antara hiruk-pikuk kehidupan. Ayat yang kau ajarkan jatuh ke hati seperti hujan rahmat, menumbuhkan iman, menyebutkan ketundukan. Sejauh apapun kami melangkah, namamu tetap menjadi bagian dari
ini yang kami bisa sampaikan. Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang telah hadir pada hari ini. Dan sekali lagi, mudah-mudahan ibunda kita selalu diberi kesehatan. Semoga ilmu yang beliau punya bisa mengalir terus ke kita. Terima kasih sekali lagi ibu. Demikian, mohon maaf atas nama pembawa acara. Sekali lagi, sempurnaan milik Allah SWT. Kesalahan milik saya sebagai manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan pas tapi is bagus. Kader Mubarizah silakan maju ke depan ya. Kita bersama-sama ucapkan hari itu kepada Dr. Anda Yaya Samsia APP. Selamat hari ibu buat ibu-ibu semua yang ada di sini. Salah tadi harusnya jangan doa dulu ya Pak. Udah pada bubar. Harusnya tadi jangan doa dulu, udah pada bubar, bukannya dikasih calling ke Pak Ustadz. Kan udah pada doa mah pasti pulang. Kita kan belum ada yang ikut, tapi ya nggak apa-apa.
2005.